8 juta yang disumbangkan oleh pihak kerajaan ya. Apakah ini sepadan teman-teman? Saya pikir enggak sepadan ya. Apakah ini murni dari Saudi dan apakah ini sepadan teman-teman? 34 itu ya. Enggak. Ini bukan murni dari Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan serius tapi santai. Oke. Banyak orang mengira bahwasanya Saudi ini benar-benar membantu Palestina. Bahwasanya bantuan ke Palestina yang dari Saudi itu benar-benar dari Saudi, bos ya. Kita cek videonya, bos. Coba lihat contohnya ya, berita yang dipaparkan oleh CNN Indonesia. Di sini ada datanya. Arab Saudi menjadi negara muslim terbesar yang ngebantuin Palestina, memberikan donasi kepada Palestina sebesar 27 juta US dollar. Setelah itu ada Turki, lalu ada Qatar dan Oke. 27 juta dolar, bos ya. Apakah itu banyak teman-teman? Ya kalau dibanding dengan kantong kita ya banyak, bos ya. Tapi seukuran negara Saudi, apakah itu banyak? Ya sedikit. Saya pikir itu sangat sedikit dan itu bukan murni dari Saudi. Oke, kita bisa buktikan teman-teman ya. Kita cek datanya. Kita ambil datanya dari Sindonews teman-teman ya. Berapa jumlah bantuan Arab Saudi ke Palestina? Jumlah bantuan Saudi ke Palestina. Pangeran Faisal juga mencatat dalam pidatonya pada 20 September bahwa Arab Saudi bekerja sama dengan berbagai lembaga PBB untuk mengumpulkan total 106 miliar untuk rekonstruksi dan bantuan kemanusiaan. Jadi ini target dana yang ingin dicapai ya. Jadi Saudi bekerja sama dengan PBB mengumpulkan dana dengan jumlah total 106 miliar yang ditargetkan itu, bos, untuk membangun rekonstruksi lagi dan bantuan kemanusiaan kepada Palestina. Tapi kan ini perencanaannya ingin mengumpulkan sebesar itu ya. Kemudian menurut KS Relief, total dukungan Saudi untuk rakyat Palestina selama bertahun-tahun loh ya, telah melampaui 5,3 miliar. Ini selama bertahun-tahun ya, melampaui 5,3 miliar. Sedangkan yang dibutuhkan adalah 106 miliar tuh. Oke. Nah, lalu salah satu sumbangan utama setelah 7 Oktober melibatkan kerajaan yang menyumbangkan 34,8 juta ya. Tadi Dodi Supriyadi nyebutin 27 juta, ternyata ini lebih banyak ya, 34,8 juta yang disumbangkan oleh pihak kerajaan ya. Apakah ini sepadan teman-teman? Saya pikir enggak sepadan ya. Apakah ini murni dari Saudi dan apakah ini sepadan teman-teman? 34 itu ya. Enggak. Ini bukan murni dari Saudi dan ini enggak sepadan sebenarnya. Jika dilihat dari pendapatan atau keuntungan Saudi dari jamaah haji dan umroh tuh. Oh, jamaah haji kan setiap tahun. Setiap tahun ya. Bos. Dan umroh pun kalau dan umroh nggak ada tahunnya ya, bebas kan gitu. Dari uang yang dikumpulkan Saudi melalui jamaah haji dan umroh itu memberikan fakta bahwasanya sumbangan itu bukan dari Saudi tapi dari seluruh umat muslim yang berangkat haji itu. Seluruh dunia berarti kan mereka menyumbang tuh ya, bos ya. Berarti seluruh umat muslim yang haji baik yang umroh terkumpul di situ. Terkumpul di situ kan uangnya kan uang dari mana Saudi nyumbang itu ya kan, salah satunya kan dari sini pastinya kan. Pendapatan Saudi tiap tahun tuh yang pasti tuh ya kan dari jamaah haji. Kemudian yang kontinu itu kan dari jamaah umroh. Lalu berapa pendapatan Saudi dari Umroh, jamaah haji dan umroh ini? Kita cek teman-teman ya. Pendapatan Arab Saudi dari ibadah haji diperkirakan mencapai antara 10 sampai 15 miliar US dollar dari haji saja nih. Dari umroh, sedangkan dari umroh Saudi mendapatkan keuntungan sebesar 4 sampai 5 miliar US dollar. Ya.
Jadi seumpama di total dari 15. penghasilan atau keuntungan yang diperoleh Arab Saudi dari jamaah haji dan umroh, total semuanya hampir 20 miliar US dollar, ya kan? Per tahun itu teman-teman ya, per tahun. Sedangkan yang diberikan Saudi untuk membantu Palestina tahun ini saja hanya 34,8 juta US dollar. Nah, makanya nggak seimbang teman-teman. Itu sebenarnya bukan sumbangan Saudi, tapi kewajiban Saudi tuh. Itu bukan sumbangan, kewajibannya memang. Zakatnya, Pak. Sebagai ya, kewajiban Saudi sebagai negara yang menampung jamaah haji dan memperoleh keuntungan di sana, memang selayaknya atau memang seharusnya ditasarufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin di seluruh dunia tuh. Mana yang nggak mampu, harusnya kan begitu. Seharusnya, soalnya Ya. kan dia ngambilnya dari seluruh Bahkan seharusnya tuh Indonesia kan haji terbanyak tuh. Harusnya Indonesia dapat banyak harusnya tuh dari situ. Bos ya, kalau mereka mau hitung-hitungan ya, kalau kita kan cuma dapat kurma tuh sebenarnya ya, berapa ton gitu loh. 100 ton. Ya. Oke. Jadi ini kesimpulan kami teman-teman. Mereka yang terlalu bangga, mereka yang selalu menggembar-gemborkan bahwasanya Saudi adalah negara Islam yang menyumbang Palestina dengan jumlah terbanyak tuh. Itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Pendapatan mereka dari haji dan umroh saja 20 miliar US dollar, yang disumbangkan hanya 34,8 juta. Nah. 34 juta malah ke 1 miliar ini sudah berapa ribu kali lipat kan begitu bos perbandingannya itu. Sampai satu. Iya, intinya mereka pelit teman-teman. Untuk saudara muslim Palestina, mereka itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Gitu loh. Hampir dikatakan satu tetes sebenarnya sumbangan mereka itu ke Palestina. Ya bos ya. Apalagi nanti jika dibumbui dengan kepentingan politik tuh. Nyumbang tapi dibumbui dengan kepentingan politik. Ya, itu makin parah lagi nanti itu. Ya, bos ya. Dia dapat uang selain minyak loh ya. Selain minyak minyak ada sendiri mereka. Berarti Lalu akan membeli ketapel-ketapel. Iya, membeli ketapel itu. Lalu akan di framing, akan dibalikkan data kita. Emang ente dari mana tahu bahwasanya sumbangan ini dari dana haji itu? Ya enggak Pak, jadikan satu aja Pak, kan gitu. Intinya dana haji yang disetorkan oleh Saudi itu adalah kontribusi juga dari kaum muslimin tuh sebenarnya untuk Saudi. Kan berarti kita menyumbang devisa ke sana, keuntungan mereka ke sana. Iya, betul. Dari manapun sumbernya itu kita ikut kontribusi sebenarnya gitu loh. Jadi orang Islam di seluruh dunia itu memang berhak juga menuntut sebenarnya tuh pada Saudi. Ya protes apapun kebijakan-kebijakan, karena kita ke sana juga bayar teman-teman. Bayar toh. Jamaah haji itu. Apalagi kalau haji ya. Kalau di Indonesia sampai antrian. Sampai antrian. Makanya wajar kalau umat Islam ini menyoroti mereka, memprotes kebijakan-kebijakan mereka, kan gitu bos. Kemudian mengkritik juga dengan sumbangan-sumbangan yang digembar-gemborkan paling banyak ini. Faktanya ya nggak sesuai realita. Ibaratnya kita punya uang 10 juta tuh. Ibaratnya nih ya, ibaratnya tuh ya, kita punya uang 10 juta. Lalu kita sumbangkan ke saudara kita yang kesusahan sebesar 38.000. Sedikit bos. Ya sedikit, padahal uang 10 juta ini kita kumpulkan dari orang-orang juga gitu. Andai kan tuh ya. Dan yang kita kasih ke orang yang kesusahan cuma segitu. 30. Nah, adil nggak? Kan nggak adil ini, kan gitu sebenarnya, Bos. Sampai separuh. Nggak sampai. Sepertiga nggak sampai. Nggak sampai lah, 38.000 dari 10 juta. Nggak sampai 1%-nya. 1% nggak sampai. Jadi mereka menyumbang hanya 0,3%-nya sana tuh. Jauh masih itu dari kategori zakat. Ya, zakat aja tuh 2,5% tuh. Ini malah 0,3%. Kemudian buzzer-buzzernya dengan bangga mengatakan Saudi adalah penyumbang atau donatur terbesar tuh di antara negara-negara Islam. Padahal kalau dibandingkan dengan negara-negara seluruh dunia, Saudi nggak masuk 10 besar, Pak. Yang nyumbang ke Palestina itu rata-rata negara kafir tuh. Yang paling banyak. Saudi nggak masuk 10 besar kalau dihitung di negara-negara dunia tuh ya, Bos ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi masih wajar jika seseorang mengatakan Saudi nggak nyumbang apa-apa itu. Masih wajar ya.
Masih wajar. Karena apa? Karena salah satu sumber keuangan mereka itu dari haji dan umroh. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.